Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tips menghadapi wawancara kerja. Katanya sih wawancara kerja itu satu sesi dalam proses seleksi yang mengerikan. Mengerikan ataukah kalian yang kurang persiapan? Coba kita lihat ya satu-satu. Yang jelas di dalam proses wawancara kerja, kalian harus menyiapkan dua hal. Karena yang dinilai adalah dua aspek ini. Pertama adalah bagaimana penampilan kalian atau performa kalian. Yang kedua adalah bagaimana kualitas jawaban kalian. Yang pertama dulu nih, terkait dengan penampilan. HRD menginginkan mendapatkan calon karyawan yang profesional. Maka tampillah selayaknya seorang yang profesional dan expert. Seperti apa sih penampilan yang dimaui? Kalau secara standar, usahakan kalian memenuhi 3 kriteria. Bersih, rapi, wangi. Apa tadi? Bersih, rapi, wangi. Nah, bersih artinya resik ya. Bersih badan, mandi. Bersih, rapi artinya usahakan memakai pakaian yang sesuai dengan values atau nilai-nilai dari perusahaan. Kalau secara umum sih usahakan memakai celana kain atau rok kain, jangan denim. Kemudian dari atasannya, baju bagian atasnya juga dari bahan yang sama, artinya sama-sama dari bahan kain gitu ya, bukan dari denim atau jeans. Kemudian jangan lupa semuanya juga harus matching. Mungkin kalian nanti bisa belajar tentang gimana matching color gitu ya. Nah, kemudian tentang rapi tadi, untuk perempuan nih, perempuan terkait dengan rapi, usahakan berpenampilan simple tetapi tetap terlihat elegan. Gimana tuh? Satu, dari atas ya. Kalau berkerudung, pakailah kerudung ski 4 yang memang itu bisa kalian tampilkan terlihat elegan gitu. Jangan pakai jilbab langsungan. Kalau jilbab langsungan tuh hanya untuk ke minimarket ya. Kemudian jangan juga memakai kerudung yang terlalu banyak aksesori. Ada kan yang di sini dikasih apa gitu sampai melotrok, ronce-ronce gitu, nggak usah. Pakailah yang simple. Kemudian jangan lupa selain kerudung, busana juga usahakan kalian pilih yang motifnya netral atau kalau bisa malah polosan gitu. Jadi antara celana, baju, dan kerudung harus matching. Selain baju Bu, apalagi? Selain baju, kalau memang kalian sudah yakin bahwa bajunya bagus, tinggal kalian nanti akan main di make up. Saya nggak terbiasa make up Bu. Jangan salah, ketika kalian sudah memutuskan untuk bekerja, berarti kalian sudah dianggap sebagai orang yang expert. Maka berpenampilah secara expert. Kamu harus dandan, belajar. Kalau misalkan kalian belum terbiasa dandan, ya banyak atau sekarang di YouTube channel banyak yang menyajikan tentang gimana sih dandan yang simple, dandan harian, dandan kerja, itu banyak sekali, kalian bisa di situ belajar banyak. Kemudian jangan lupa tampilkan sisi profesionalisme kalian. Tadi baju sudah oke. Misalnya kamu, saya pengen pakai blazer Bu, boleh. Kemudian saya pengen pakai aksesoris Bu, aksesoris apa ya? Pakai aksesoris pun juga sebisa mungkin simple ya. Jam tangan masih oke. Kalau misalnya nggak berkerudung, boleh nggak Bu pakai kalung? Oke, sewajarnya saja. Jangan sampai pakai gelang seperti penari India yang banyak sekali, jangan. Pakailah sebisa mungkin simple tapi tetap terlihat wow gitu ya. Jangan lupa sepatu pun juga harus matching. Laki-laki dan perempuan sama kok, semuanya harus memakai sepatu yang formal. Kalau untuk amannya, perempuan pakailah mokasin, model mokasin. Oke, itu bisa untuk formal atau non formal. Kemudian kalian bisa pakai pump, model resmi gitu ya, model-model ala-ala pekerja. Kalau laki-laki amannya memang pakai mokasin. Boleh nggak pakai sneaker? Sneaker boleh kalian pakai, tetapi sebisa mungkin yang bentuk dan corak warnanya tidak terlalu mengganggu pandangan. Misalnya kalian nanti mau wawancara, kalian pakai atasan batik, celana hitam, sepatunya Nike merah, kuning, hijau gitu ya. Itu kalian seperti apa ya? Seperti gambar abstrak gitu ya. Penampilan abstrak, HRD-nya mikir, sepertinya dia berkepribadian abstrak juga gitu. Jangan. Terus kemudian dari segi tampilan, laki-laki usahakan dari atas sampai bawah pun juga harus rapih ya. Yang sering saya temui adalah ketika wawancara, cowok-cowok itu cenderung mengabaikan pada penampilan dengan berpikir, yang penting kan kualitas jawaban. Salah.
yang pertama kali dilihat oleh interviewer adalah penampilan. Dari atas, rambut harus rapih. Saya nggak terbiasa pakai wax, Bu. Saya nggak terbiasa pakai pomade. Oke, kalau begitu pakailah air wudhu. Boleh, yang penting kamu terkesan rapih. Jangan lupa, selain itu tadi, bau badan juga harus diperhatikan. Ini poin ketiga juga nih, sekaligus poin ketiga. Apa? Wangi. Kamu nanti ketika ikut sesi wawancara, tidak menutup kemungkinan untuk kamu menunggu. Biasanya ada beberapa interviewee yang menunggu. Misalnya ada sekitar 8 orang. Kalau 8 orang berarti kamu akan punya peluang untuk tampil di akhir sesi. Kira-kira kalau misalnya satu orang diwawancara setengah jam, kalian harus menunggu selama berapa tuh? Wow, lama sekali ya. Kalau begitu berarti kalian harus membawa alat tempur. Apa alat tempurnya? Satu, kalau untuk laki-laki ya, bawalah facial foam. Kalau misalnya kalian dari pagi sudah di situ, kemudian kamu harus nunggunya lama sampai keselas jeda sholat itu, berarti kamu harus ngebersihin muka lagi biar terlihat fresh. Bagaimanapun juga, interviewer yang dalam hal ini HRD menginginkan penampilan kalian yang fresh. Lalu apalagi? Jangan lupa, terkait dengan penampilan, masih tentang penampilan nih ya. Kalau kalian menginginkan kesan yang wah itu, berarti kalian harus menambahkan banyak hal. Apa misalnya? Kalian harus pakai baju yang bagus, tapi jangan lupa bahasa tubuh atau gesture. Bahasa tubuh yang bagaimana? Kalau kalian sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah dari sekolah kejuruan, kamu harus menampilkan pribadi kamu yang menarik, pribadi kamu yang charming, pribadi kamu yang lebih elegan, yang sudah tidak childish lagi. Seperti apa misalnya? Ya, pembawaan kamu harus lebih tenang. Ketika sambil menunggu wawancara, rasa bengak-bengok, nggak usah norak. Pembawaannya lebih kepada yang kalem, menunjukkan pribadi yang menyenangkan. Jadi dari segi bahasa tubuh sudah mulai oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi secara penampilan oke lah ya. Yang kedua, ketika kalian harus berhadapan dengan hal-hal terkait dengan kualitas jawaban. Kalau pertanyaan dari HRD sendiri sebetulnya tidak rumit. Yang membuat rumit itu kita sendiri. Apa misalnya? Biasanya HRD akan menanyakan hal-hal yang sudah kamu tulis dalam kurikulum vitae. Maka kalau kamu sebelum wawancara tidak membaca kembali, itu sama dengan kamu perang tapi tanpa bawa senjata. Jadi gimana tuh, Bu? Satu, pelajari dulu CV kamu sendiri. CV-nya dipelajari. Yang kedua, jangan lupa baca dulu tentang company profile dari perusahaan tersebut. Jadi kamu bisa ngerti seperti apa budaya kerja di sana. Oh, saya mau melamar di K24. Apa values yang diusung oleh perusahaan itu? Oh, mereka menerapkan resik, rapi, rajin, ringkes, rawat, dan lain sebagainya. Maka kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang sama seperti mereka dalam hal values. Kemudian jangan lupa, ketika HRD menanyakan hal-hal terkait dengan CV, terkait dengan siapa kamu harus menjawabnya juga dengan meyakinkan dan juga dengan kesan siap. Maka dari itu, sebaiknya sebelum kalian masuk ke ruangan atau H-1 lah paling tidak, kamu harus baca-baca dulu. Dan juga kalian harus tahu pertanyaan apa yang sering muncul. Apa misalnya pertanyaan yang sering muncul? Biasanya adalah coba ceritakan tentang diri Anda. Kamu harus bisa menjawab itu. Jawabannya dari segi apa kalau seperti itu? Ketika HRD menanyakan tentang siapa diri Anda, sebetulnya mereka ingin melihat kompetensi kamu. Kamu bisa apa? Dari apa yang mereka tuntut untuk kamu bisa. Atau kalau istilahnya adalah job specification atau spesifikasi jabatan. Yang dicari adalah asisten apoteker. Asisten apoteker itu orangnya kayak apa sih? Oh, harus teliti. Oh, harus rapih. Oh, harus murah senyum. Oh, harus rendah hati. Oh, harus gapiak. Kamu harus memiliki kriteria yang mereka tuntutkan tadi. Kalau begitu, berarti ketika pas wawancara kamu tunjukkan dong sikap-sikap kerja seperti itu. Dan jangan lupa, ada banyak sekali pertanyaan standar lainnya. Itu kamu harus tahu. Banyak kok kalau kalian ingin googling,
Atau kalau misalnya hal-hal yang harus saya kasih tahu sekarang nih, selain tentang terkait diri Anda, terkait dengan perusahaan yang kamu tuju, biasanya apa yang Anda tahu tentang perusahaan kami? Maka kamu harus menjawabnya dengan cerdas juga. Jangan sampai kalian ditanya kok tulungap-tulungap, apalagi sampai menjawab, aduh apa ya Bu, saya kurang paham. Kemudian hati-hati. Ketika kalian ditanya soal hal-hal terkait dengan tempat kamu belajar dulu, atau kalau kamu pernah bekerja sebelumnya, kamu ditanya tentang pekerjaan sebelumnya atau tempat kerja sebelumnya. Jangan sampai menjelek-jelekan mantan instansi atau mantan atasan kamu yang terdahulu. Kenapa kok gitu? Karena dari situlah HRD akan menilai, oh orang ini ember, oh dia tidak loyal, oh dia orangnya rese. Nah, selain itu apa lagi? Banyak lagi pertanyaan lainnya, semacam, apa hobi Anda? Kenapa emangnya kok HRD serese itu nanyain hobi? Hei, dari hobi, HRD akan tahu kira-kira bagaimana coping kamu terhadap stres. Oh, dia kalau stres dia akan baca buku. Oh, dia kalau stres akan mancing. Itu HRD tahu dari hobi apa yang biasa kamu tekuni. Dan potensi apa yang kamu punya yang bisa dikembangin di tempat kerja, kan gitu. Selain itu, beberapa pertanyaan lain semacam bagaimana latar belakang keluarga, hal terpahit apa yang pernah kamu alami selama hidupmu, misalnya begitu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan hal itu, rata-rata nih dari orang yang saya wawancara, itu mereka nangis. Wah, nangis menceritakan kesedihannya. Hello, HRD tidak menginginkan itu. Yang ingin kita dengar adalah bagaimana kamu mengatasi permasalahan itu dengan cara kamu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana problem solving kamu. Gitu ya. Yang lain lagi nih terkait dengan wawancara kerja. Kalau untuk wawancara kerja, biasanya kamu akan ditanya soal gaji. Boleh nggak sih Bu menjawab dengan nominal angka? Saya jawab, boleh. Tapi jangan ngawur dan jangan pakai metode zikir alias dikira-kira. Kamu harus survei dulu, kamu harus asesmen dulu, kumpulin dulu dong datanya. Kalau ada kakak kelas atau kakak tingkat yang sudah pernah kerja di sana atau dia masih di sana, kamu boleh nanya, Mbak, maaf, berapa sih rata-rata gaji untuk pemula di perusahaan kita itu? Oh, 2,5 juta dek. Oke, berarti jawaban kamu, jika memang kamu belum memiliki banyak pengalaman, ya segitu itu. Tapi kalau kamu punya banyak nilai plus, misalnya, oh saya punya pengalaman banyak, oh saya orangnya punya skill yang lain, yaitu bahasa Inggris saya sangat-sangat bagus, kamu bisa nego harga di situ. Jangan takut, HRD justru akan seneng kok ketika kamu berani untuk mengungkapkan itu. Tapi dengan catatan, kamu harus bertanggung jawab alias bisa mempertanggungjawabkan kapasitasmu. Jangan sampai kalian minta gaji besar tapi kalian pelongo-pelongo nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sama juga bohong, ya kan? Terus kemudian jangan lupa di dalam wawancara kerja, posisi kalian sebagai interviewee tetap ya sebagai orang yang apa ya istilahnya, orang yang katakanlah membutuhkan pekerjaan ini. Jadi tetap jaga sikap yang baik, tetap sopan santun dijaga. Jangan lupakan selalu tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian ini sudah dianggap profesional. Nah, satu lagi nih, mumpung ingat, ketika kalian bersalaman, kalau kalian terbiasa dengan dosen atau dengan guru kok bersalaman harus cium tangan, dengan HRD nggak usah. Salaman orang yang bekerja atau orang yang sudah profesional itu ya sebaiknya hanya berjabat tangan biasa saja, nggak usah cium punggung tangan dari orang yang kita ajak bicara, tidak perlu. Yang penting salaman sambil sedikit menunduk dan tersenyum tulus. Gimana senyum tulus? Senyum yang tertarik kiri dan kanan sama lebarnya. Kecuali kalau sudah pernah stroke ya, nanti senyumnya jadi asimetris gini. Kemudian yang lain lagi terkait dengan proses seleksi. Ini sebenarnya nyambung dengan wawancara juga sih. Hati-hati. Ada yang namanya stalking sosial media. Jadi nanti pihak HRD akan ngepoin gimana sih aktivitas sosial media kamu. Sebisa mungkin jangan dikunci ya. Karena saya sendiri selalu berprasangka buruk kepada orang yang mengunci akunnya. Kecuali kalau online shop. Kalau online shop dia sengaja mengunci untuk membuat orang penasaran sehingga ngeklik untuk pengen berteman gitu. Tapi kalau kamu hanya akun pribadi, sebisa mungkin open. Kenapa? Open menandakan bahwa orangnya fair, orangnya open minded, orangnya menyenangkan dan terbuka.
gitu ya. Jangan sampai kalian dalam sosial media itu menunjukkan beberapa hal yang tidak bagus yang nantinya akan mempengaruhi nilai kalian ketika proses seleksi selanjutnya. Jangan sampai postingannya jelek-jelek. Di Facebook misalnya, aduh kok isi dari postingannya pisuhan semua. Aduh, kalau begitu berarti dia tidak layak untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Gitu ya. Sekian dulu dari saya. Nanti akan saya sambung pada part kedua. Jangan lupa nanti akan ada giveaway, giveaway dari Titi Wiwi Handcrafted and Beauty. Itu nanti akan saya bikin kuis pada saat beberapa sesi setelah semuanya clear, gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh DM, boleh juga di komen. Di komen lebih bagus. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.